Shalom, selamat hari Minggu. Dengan sukacita kami menyambut Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian untuk beribadah bersama kami untuk memuliakan Tuhan pada hari ini. Kami berharap Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian mau hadir untuk beribadah bersama kami pada minggu yang akan datang. Dengan ini kami sampaikan bahwa ibadah pada bulan depan akan dilaksanakan pada Minggu tanggal 6 September 2020. Ibadah akan diadakan 2 kali, yaitu pada pagi hari pada pukul 08.00 waktu Indonesia Barat, dan ibadah yang kedua akan dilaksanakan pada sore hari pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Demikian warta jemaat yang kami sampaikan. Mari Bapak Ibu kita mengambil waktu saat hening sejenak untuk masuk pada panggilan beribadah. Amin. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Aku berjalan mengelilingi mezbah-Mu ya Tuhan, sambil memperdengarkan syukur dan perbuatan-Mu yang ajaib. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu, dan mengasihi tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Mari kita memuji Tuhan. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungguh? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah
Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebaktian di Gereja Kristen Indonesia Banjarnegara ini berlangsung di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa beserta dengan saudara sekalian. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan ibadah pada minggu ini. Kami mau menyembah dan memuliakan nama-Mu karena Engkau Allah yang maha baik. Kami sangat bersyukur karena Engkau Allah yang memelihara dan melindungi kami semua yang selalu bersandar padamu. Tuhan, Engkau tahu dalam kehidupan sehari-hari kami sering melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Seringkali kami mengeluarkan kata-kata yang menyakiti sesama kami, bahkan kami berperilaku tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni kami ya Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang Maha Kasih, sehingga kami dilayakan untuk tetap menghampiri-Mu Tuhan. Berilah hikmat dan kekuatan agar kami mampu melakukan kehendak-Mu setiap saat. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Hanya kurnia, kini ku beroleh yang memberikannya. Dulu perasaan padu bagiku, sungguh Tuhanku adalah. Dulu rancanganku memberiku senang, kini hanya doa memberiku tenang. Dulu ku merasa bimbang tertentu, kini ku mendapat benteng yang teguh. Aku puji Yesus, tak kenal lelah, karena Dia sungguh Tuhanku adalah.
Mari saudara-saudara kita berdoa untuk mohon pimpinan Roh Kudus. Ya Tuhan Allah yang baik, kami memohon penyertaan-Mu ketika kami mau bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah kami semua dilengkapi oleh kuasa dan pertolongan Roh Kudus, sehingga kami benar-benar dan sungguh-sungguh belajar untuk mengenali kehendak Tuhan. Kami berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saudara-saudara kita bersama-sama membaca Injil Tuhan Yesus Kristus dari Injil Matius pasal 16 ayat 21 sampai dengan 28. Injil Matius pasal 16 ayat 21 sampai dengan 28. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Saudara-saudara, demikianlah pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan Injil Tuhan, tetapi terlebih yang memelihara dan hidup melakukan kehendak Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita pikir-pikir, kita melihat tema kita, rasanya ini bukan tema yang mudah loh. Ini adalah tema yang sulit luar biasa. Coba saudara-saudara kita lihat. Memahami Allah itu bukan pekerjaan yang mudah seharusnya. Allah itu kan sosok yang artinya tidak begitu saja bisa kita lihat dengan mata kita, tidak begitu saja bisa kita rasakan secara fisik seperti kita mungkin bertemu dengan orang lain atau bersentuhan dengan ciptaan Tuhan yang lain di muka bumi ini. Jadi memahami Allah itu kalau pakai bahasa saya di kampus biasanya kami menyebutnya memahami sesuatu yang abstrak, sesuatu yang tidak begitu saja dengan mudah kita bisa rasakan, bisa kita lihat, bisa kita gunakan panca indera kita. Makanya biasanya kan kita gunakan istilah bahwa kita harus menggunakan iman. Dan iman itu kan bukan panca indera. Jadi memahami Allah itu tidak mudah. Para penulis Alkitab mencoba untuk memahami Allah dengan menggunakan kata dan bahasa manusia sebetulnya. Allah perkasa, Allah kuat, Allah mencintai, Allah mengasihi. Itu kan semua adalah bahasa manusia yang digunakan untuk menjelaskan Allah
yang tidak juga mudah untuk dipahami. Jadi memahami Allah itu bukan perkara sederhana. Nah, sekarang tema kita adalah memahami yang dipikirkan Allah. Apa enggak makin susah? Memahami Allah saja susah, sekarang kita harus memahami apa yang dipikirkan oleh Allah di belakang. Jadi kalau ada di antara kita mengatakan bahwa tema ini jelas 100%, dengan cepat malah saya khawatir bahwa kita salah paham. Karena ini sekali lagi bukan perkara yang mudah. Nah, tapi saudara-saudara, supaya kita tetap bisa maju kan kita perlu belajar. Saya ingin mengajak kita pertama-tama setidaknya mari kita mulai dengan tidak merasa sok tahu bahwa kita bisa memahami apa yang dipikirkan Allah. Kenapa? Ya tadi itu, karena di awal saya sudah mencoba untuk mengingatkan kita bahwa ini adalah sebuah sikap, sebuah pekerjaan yang membutuhkan kehati-hatian karena bukan perkara yang mudah. Nah, saudara-saudara, kalau kita membaca Injil Matius pasal 16 tadi itu ya, yang tadi kita baca bersama-sama, sebenarnya sudah sejak awal ini menjadi topik yang penting. Kalau kita mau berbicara tentang memahami Allah, kalau kita mau berbicara tentang memahami apa yang dipikirkan Allah, justru yang paling pertama adalah jangan pernah merasa sudah tahu. Jangan pernah merasa sok tahu. Saudara-saudara, tadi kita sudah bisa melihat ya bagaimana Tuhan Yesus menegur Petrus. Ketika Petrus muncul ayat 22 sebagai sosok yang seolah-olah membela Yesus. Ayat 22 saya ulangi baca ya saudara-saudara. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Yesus, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Itu Petrus lakukan ketika Tuhan Yesus sebelumnya dalam ayat 21 mengatakan bahwa ia harus mengalami penderitaan di dalam dan di tengah pelayanannya. Petrus datang membela Yesus. Saudara-saudara, kalau kita melihat lebih dalam maka kita juga melihat bahwa yang dilakukan oleh Petrus, pertama, dia membela Tuhan Yesus. Baik atau tidak? Baik dong mestinya ya, membela Tuhan kok. Dua, dia menggunakan bahasa religius, bahasa keagamaan. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Petrus mengatakan itu sebagai bahasa yang ia imani, sesuatu yang ia percayai. Tentang Allah yang akan menolong, Allah yang akan menyingkirkan segala kesulitan-kesulitan. Allah yang akan menjauhkan Yesus dari segala penderitaan. Dan itu adalah sebuah bahasa religius, bahasa imannya Petrus. Tapi saudara-saudara, saya rasa bacaan kita dalam Injil Matius 16 saat ini menempatkan apa yang biasanya kita pikirkan baik, membela Allah dan menggunakan bahasa religius sebagai sesuatu yang harus dilakukan dengan kehati-hatian. Memahami Allah, bahkan memahami apa yang dipikirkan oleh Allah, itu bukan sekedar soal bahwa kita dengan begitu saja mengatakan apapun yang kelihatannya baik. Bukan sekedar menunjukkan tindakan-tindakan yang mungkin secara tradisi disebut baik. Bukan hanya karena kita bisa menggunakan bahasa religius, menyebut kata Allah, menyebut kata agama, menyebut iman. Dan kemudian kita pikir bahwa itu menjadi sesuatu yang otomatis baik. Bacaan kita, cerita dan kisah ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan Petrus ini justru mau mengajak kita untuk menjadi orang yang beriman. Dan kalau kita beriman dan kalau kita ingin mengatakan bahwa kita mau memahami Allah,
maka justru kita harus berhati-hati. Jangan pernah merasa sudah tahu, jangan pernah merasa sok tahu, jangan pernah membiarkan bahwa kita seolah-olah sudah menjadi benar di hadapan Tuhan hanya karena kita menyebut nama Tuhan dan menggunakan bahasa-bahasa religius seolah-olah bahkan kita membela Tuhan. Menarik ya saudara-saudara, memahami justru harus diiringi dengan sikap tidak merasa sudah memahami. Saya merasa kalau di dalam dunia pendidikan hal ini menjadi jauh lebih mudah dipahami. Kalau di dalam dunia pendidikan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang guru, yang dosen pasti bisa mengerti bahwa orang yang mau memahami tidak pernah boleh menjadi orang yang merasa sudah tahu. Orang yang akan bisa mengerti dan memahami sesuatu dengan lebih baik dan lebih dalam justru ketika dia menempatkan diri dalam keinginan untuk terus belajar, terus mendalami, terus bertanya, merasa diri kurang dan perlu tahu lebih banyak. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya jadi ingat ya, dulu almarhum Gus Dur, mantan presiden kita Abdurrahman Wahid, Gus Dur, dia pernah mengatakan sesuatu yang sangat terkenal. Tuhan itu tidak perlu dibela. Itu adalah ungkapan yang ia sampaikan, saya rasa bukan hanya untuk umat muslim saja, tetapi juga untuk semua orang yang mengaku percaya dan mau membela Tuhannya. Tuhan itu tidak perlu dibela katanya. Karena seringkali ketika kita datang memunculkan diri seolah-olah menjadi pembela Tuhan, lalu mulai sibuk dengan apa yang kita pikirkan dan kita inginkan tentang Tuhan, justru di dalam keadaan itulah kita bisa menjadi orang yang malah tidak melakukan atau gagal melihat apa yang diharapkan oleh Tuhan sendiri. Karena itu saudara-saudara, saya pernah mengatakan ketika beberapa waktu lalu kasus pelecehan agama ya terjadi berulang-ulang di dalam peristiwa dan kehidupan kita sebagai sebuah bangsa. Ya, entah agama dari saudara-saudara kita yang lain yang merasa dilecehkan maupun ketika kita sendiri merasa agama kita dilecehkan oleh orang yang menggunakan bahasa yang tidak tepat, menginterpretasi ayat yang tidak tepat, atau mencoba mengatakan sesuatu yang menyakiti hati. Lalu kita semua sibuk dalam kemarahan dan emosi kita untuk mengatakan kita harus membela, agama tidak boleh dilecehkan, kita harus mengatakan sesuatu. Ya, saya ingat ketika itu berkaitan dengan gereja dan kekristenan, beberapa orang mengatakan jangan cuma orang lain yang marah karena dilecehkan, kita juga harus marah kalau kita dilecehkan dan dikatakan di ajaran agama kita dibicarakan dengan cara yang tidak tepat, bahkan Tuhan kita disebut-sebut dengan cara yang tidak tepat. Kita harus marah. Saudara-saudara, pada waktu itu saya sering kali mengatakan tidak perlu kita marah. Karena seringkali ketika kita marah dan kemudian berusaha untuk membela diri, yang kita sedang bela ini adalah Tuhannya atau diri kitanya. Yang sedang kita bela dan kita mau coba perjuangkan itu sebenarnya Tuhan sendiri yang memang betul-betul Tuhan yang mau kita pahami, atau sebenarnya jangan-jangan kita sedang membela diri kita sendiri. Kemarahan kita, ketidaksukaan kita, ketersinggungan kita. Dan ketika kita sibuk berpikir seperti ini, maka tema kita menjadi relevan. Kita sedang memikirkan siapa? Bukan, jangan-jangan kita memang bukan sedang memikirkan Allah. Kita sedang memikirkan apa yang kita mau. Itulah kenapa Tuhan Yesus kemudian menegur dengan keras Petrus. Karena ketika Petrus muncul di dalam ayat 22, dia menggunakan bahasa religius dan imannya tentu kelihatannya baik. Tetapi justru di sana Petrus
gagal untuk bisa melihat lebih dalam apa yang diharapkan dan apa yang harus dilakukan oleh Tuhan Yesus dan apa yang dikehendaki oleh Bapa di sorga. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi tema ini akan kita mulai dengan hal yang seperti ini. Memikirkan apa yang dipikirkan Allah, maka mulailah dengan hal yang pertama ini. Jangan merasa sudah tahu. Jangan merasa ingin membela Tuhan. Jangan pernah merasa kita sudah mengerti semuanya. Nah, saudara-saudara, yang terakhir, maka kita kemudian masuk kepada apa yang Tuhan Yesus katakan mulai ayat 24 sampai dengan 28. Orang yang mau memahami Allah, orang yang tidak hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh dirinya sendiri, adalah orang yang mau terus-menerus mencoba memperjuangkan ketaatan dan kesungguhan untuk hidup, belajar, dan melakukan kehendak Allah. Tuhan Yesus sendiri kan melakukan itu. Ketika ayat 21 Tuhan Yesus mengatakan bahwa ia harus menderita di dalam hidup dan pelayanannya. Karena ia ingin terus mencoba untuk belajar, mengenali kehendak Bapa, dan kemudian melakukan kehendak Bapa di dalam hidupnya. Dan ketika harus belajar mengenali kehendak Bapa di dalam hidupnya, barangkali ada banyak tantangan, banyak hal yang harus ia hadapi termasuk penderitaan. Dan ia mau terus melakukan itu sebagai sebuah ketaatan total. Nah, ketika Tuhan Yesus kemudian mengatakan dan mengajarkan para murid untuk bersikap dengan benar, mulai ayat 24 sampai dengan 28, Tuhan Yesus mengatakan hal yang sama. Orang yang mau mengikut aku, kata Tuhan Yesus, adalah orang yang tidak pernah boleh memikirkan diri sendiri, tetapi dia harus menjadi orang yang mau terus belajar kepada Kristus. Orang yang mau terus belajar, mencari dan mengenali kehendak Allah Bapa. Itulah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus ketika ia mengatakan orang yang mau mengikut Yesus harus menyangkal diri dan memikul salibnya. Saudara-saudara, saya ingat saya pernah mengatakan itu. Dan ini barangkali menjadi sesuatu yang digunakan kembali ya untuk mengingat hal yang mendasar. Memikul salib itu kan bukan sekedar soal harus hidup susah gitu ya. Karena kadang-kadang kita menerjemahkannya menjadi terlalu sederhana bahwa orang yang mengikut Yesus adalah orang yang susah. Kalau kita susah, kita sedang memikul salib. Nah kan kalau pengertiannya menjadi terlalu sederhana seperti ini, terlalu sempit, maka itu bisa jadi salah juga. Bagaimana dengan orang yang kebetulan hidupnya tidak susah? Bagaimana dengan orang-orang yang kebetulan hidupnya cukup punya banyak berkat? Nah, saya rasa memikul salib di sini kan harus diterjemahkan seperti yang tadi dikatakan di bagian awal. Memikul salib itu adalah sebuah wujud dari kesungguhan untuk belajar menjadi taat. Melakukan kebenaran-kebenaran yang Kristus harapkan, yang Allah harapkan. Nah, orang yang melakukan itu bisa saja memang mengalami dan menghadapi tantangan-tantangan berat. Tuhan Yesus menghadapi tantangan yang berat sampai dengan harus mati di kayu salib. Tetapi intinya adalah bahwa orang yang memikul salib, orang yang menyangkal diri adalah orang yang mau belajar. Dan ada banyak orang, baik dia di dalam keadaan susah maupun di dalam keadaan yang senang, dia mencoba untuk terus belajar menaati Tuhan. Jadi bukan hanya karena dia susah pasti dia memikul salib. Karena bisa jadi orang yang susah hidupnya justru dia tidak mau belajar.
Dia tidak mau menggali, dia tidak mau mencari apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Minggu lalu saya menggunakan contoh ini, saya ulangi saja ya saudara-saudara, Bapak Ibu. Minggu lalu di dalam kesempatan khotbah yang berbeda di tempat yang berbeda, saya mengatakan dan menceritakan contoh ini ketika di tengah-tengah pandemi ini, ketika orang diminta untuk stay at home, diminta untuk tinggal di rumah. Jadi saya mendengar cerita ini dari seorang kawan yang menjadi pendeta di satu tempat di Indonesia, saudara-saudara. Ketika semua orang ada di dalam satu rumah, ada ayah, ada ibu, ada anak, mereka tinggal bersama-sama. Karena memang diminta oleh pemerintah untuk menghindari COVID, tapi juga untuk tidak menyebarkan COVID ini. Itu kan seharusnya sesuatu yang menyenangkan ya. Ketika orang bisa bersama-sama, mungkin ada banyak waktu yang selama ini tidak bisa digunakan, sekarang justru bisa digunakan untuk ngobrol, untuk bercengkrama, untuk bisa saling mengenal satu dengan yang lain. Tapi teman saya bercerita justru di tempatnya orang yang tinggal bersama-sama malah membuat situasi di dalam keluarga semakin tidak menyenangkan. Semakin panas, ada pertengkaran, bahkan dia bercerita kekerasan di dalam rumah tangga justru meningkat ketika keluarga-keluarga diminta untuk tinggal di dalam satu rumah. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, saya berharap kita bisa menangkap contoh ini. Orang yang diharapkan menaati dan mencari kehendak Allah adalah orang yang akan terus-menerus belajar di dalam segala keadaannya. Itulah memikul salib seperti yang Kristus tunjukkan. Orang yang akan terus-menerus mencoba menggali nilai hidup apa yang harusnya dia perjuangkan. Bagaimana dia memaknai keadaan yang harus ia hadapi saat ini. Di tengah-tengah pandemi ini apa yang harus saya perjuangkan sebagai keluarga. Nah, contoh yang diceritakan oleh teman saya ini kan adalah contoh yang menarik yang memperlihatkan bahwa di tengah-tengah pandemi ini justru keluarga Kristen tidak tahu dan gagal untuk menerjemahkan nilai dan tujuan bahkan makna hidupnya sebagai orang Kristen. Mencoba untuk mempelajari apa yang dikehendaki Tuhan supaya ia bisa menunjukkan ketaatan yang kuat kepada Tuhan. Yang terjadi justru adalah mereka membiarkan emosi, persoalan, ketidakmampuan dan kegagalan-kegagalan yang akhirnya membuat rumah tangga malah justru bertengkar di tengah-tengah situasi saat ini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu Tuhan Yesus mencoba mengajak bukan cuma Petrus tetapi seluruh murid-muridnya, kita semua gereja. Kita ini bukan hanya menjadi orang yang harus jadi gerombolan pembela Tuhan. Tidak perlu. Karena justru seringkali kita malah salah kalau kita sok-sok datang menjadi pembela Tuhan. Tapi dengan kerendahan hati, karena itu Tuhan Yesus bilang menyangkal diri. Di dalam kerendahan hati kita harus terus belajar, terus mencari, terus bertanya. Apakah saya sudah mengerti kehendak Tuhan? Saya sudah mendapatkan nilai-nilai yang bisa saya perjuangkan dalam hidup. Apakah saya sudah melakukan apa yang seharusnya diperjuangkan dan dilakukan oleh gereja? Minggu lalu, sebenarnya tepatnya adalah pada tanggal 26 Agustus yang baru saja lewat, kita merayakan ulang tahun Sinode Gereja Kristen Indonesia yang ke-32. Kita menyatu Sinode GKI Jabar, GKI Jateng, GKI Jatim yang dulu sudah berjalan sekian lama. Kita semua sepakat kita mau jadi gereja yang satu. GKI tahun 1988 tanggal 26 Agustus. Pernyataan untuk menjadi satu sebagai satu sinode itu dilakukan. Maka saudara-saudara kembali lagi. Pertanyaan yang bisa kita ajukan adalah selama 32 tahun dan juga pada tahun-tahun yang akan berjalan ke depan ini.
apakah GKI akan terus belajar, mencoba untuk menemukan dan memahami kehendak Tuhan. Dan itu akan muncul di dalam sikap bahwa kita mau terus-menerus belajar, mencoba untuk mewujudkan dan menaati apa yang Tuhan ajarkan. Belajar untuk menemukan nilai apa yang harus diperjuangkan, tujuan apa yang harus dilakukan, dan bagaimana kita bisa memaknai seluruh kehidupan ini dengan baik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah Tuhan yang akan senantiasa menyertai kita supaya kita dapat memahami apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Marilah saat ini kita bersama mengikrarkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang baik, pada saat ini kami mau bersama-sama berdoa. Kami mau berdoa untuk gereja Tuhan di mana Engkau menempatkan dan mengutus kami dimanapun kami berada, dimanapun gereja itu melayani. Termasuk bagi jemaat Tuhan di tempat ini GKI Banjarnegara. Ya Tuhan, berikanlah kepada kami kemampuan dan kesungguhan untuk menjadi gereja yang bukan hanya meributkan dan meramaikan nama Tuhan, menyampaikan keinginan-keinginannya, memikirkan apa yang dipikirkan oleh diri kami sendiri. Tetapi kami sungguh-sungguh menjadi gereja yang mau belajar dan terus-menerus mengasah kemampuan kami, mengenali dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Karena itu secara khusus Tuhan kami mau berdoa untuk GKI Banjarnegara. Tuhan tolong agar jemaat Tuhan di tempat ini bersama-sama dengan jemaat GKI lainnya, bersama-sama sebagai sebuah sinode Gereja Kristen Indonesia yang baru saja merayakan ulang tahun yang ke-32. Kami mau bersama-sama menjadi gereja yang belajar dan terus melakukan kehendak Tuhan. Sertai dan berkatilah anggota majelis jemaat, para aktivis jemaat, anggota dan simpatisan jemaat di tempat ini. Berikanlah kemampuan kepada kami untuk sungguh-sungguh menjadi gereja Tuhan. Sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang mengimani dan belajar hidup bersama-sama dengan Tuhan. Pada saat ini kami mau berdoa dan mengingat kepada mereka yang sedang mengalami kesusahan. Mereka yang ada di dalam keadaan sakit, mereka yang ada di dalam pergumulan, mereka yang ada di dalam keadaan lemah. Kami mau mengingat dan berdoa juga pada saat ini bagi para dokter dan perawat, para medis, di mana mereka bekerja dengan keras untuk membantu dan melayani banyak orang di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Bahkan ada banyak di antara mereka yang juga harus kehilangan nyawa mereka. Ada keluarga-keluarga mereka yang berduka cita di tengah-tengah situasi ini. Dan kami juga mau mengingat mereka yang ada dalam keadaan sakit,
anggota-anggota jemaat kami yang juga ada di dalam keadaan dan pergumulan-pergumulan hidup, mereka yang memerlukan kekuatan. Ya Tuhan, sertailah dan tolonglah mereka semua. Dan pada saat ini juga kami mau berdoa dan memohon biarlah Engkau memakai dan menggunakan pelayanan yang dilakukan oleh gereja-Mu, menggunakan kami semua yang ada di tempat ini, untuk juga menjadi bagian dari orang-orang yang menghadirkan cinta kasih Tuhan kepada mereka. Ya Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa dan memohon agar kiranya Engkau juga menyertai bangsa ini. Kami baru saja juga merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Ya Tuhan, berikanlah kepada kami kemampuan untuk menjadi bangsa yang hidup dengan baik, yang hidup benar-benar mencari dan menyerahkan diri kepada kehendak Tuhan yang baik, supaya kami sungguh-sungguh menjadi bangsa yang memuliakan nama-Mu. Karena itu Tuhan, sertailah kami, sertailah pemerintah kami. Bahkan di tengah-tengah krisis ini, Tuhan tolong agar pemerintah Republik Indonesia sungguh-sungguh bisa mengedepankan kepentingan orang banyak, mengedepankan kehidupan dan kemanusiaan di atas kepentingan-kepentingan, di atas segala persoalan-persoalan yang menyangkut pada kelompok. Ya Tuhan, tolonglah kami semua. Ada banyak hal yang mungkin ingin kami sampaikan sebagai doa syafaat, tetapi kami percaya Engkau mendengarkan dan memperhatikan kami. Dan kami mau bersama-sama menutup doa ini dengan bersama-sama bersatu hati menaikkan doa melalui pujian doa Bapa kami. Di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Mari kita menyatakan ungkapan syukur dan pemberian diri kita melalui pengumpulan persembahan. Nats persembahan diambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Pengumpulan persembahan di rumah memakai kantong atau amplop masing-masing atau dapat ditransfer ke rekening GKI Banjarnegara. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga, karena Engkau telah melimpahi kami dengan kasih dan rahmat-Mu. Pada saat ini kami memberi persembahan sebagai ungkapan rasa syukur karena Engkau Tuhan telah memberkati semua usaha dan pekerjaan kami. Kami bersyukur karena Engkau juga yang telah memelihara kehidupan kami. Ajari kami untuk mempersembahkan seluruh hidup kami untuk memuliakan nama-Mu. Beri hikmat pada majelis jemaat yang mengelola persembahan ini, agar dapat mengelola persembahan ini sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
kuasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, puaskanlah jiwaku, puaskanlah jiwaku. Buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di muka dengan tiang awanmu. Juru selamat, kau perisai hidupku, kau perisai hidupku. Pada batas sungai Yordan, hapuskanlah takutku. Ya penumpas kuasa maut, tuntun aku sertamu. Pujianku bagimu selamanya, bagimu selamanya. Umat yang dikasihi Tuhan, berdirilah teguh dan tetaplah berproses dalam memahami pikiran Allah dan melakukannya dalam kehidupan saudara dengan menyangkal diri, bersedia memikul salib, dan menjadi saksi Kristus dimanapun saudara berada. Sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil saudara dalam Kristus Yesus kepada kemuliaannya yang kekal, melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan iman saudara sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu